Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'd. Baik, pada kesempatan kali ini saya ingin membahas sedikit tentang kelahiran dan perkembangan sains dalam sejarah Islam. Baik, pada pembahasan pertama yaitu kita masuk kepada sejarah kelahirannya, di mana pada periode awal Islam atau disebut juga dengan sebagai fase yang mana kitab suci Al-Quran itu baru turunkan di tengah-tengah manusia pada masa itu. Periode ini dimulai pada abad ke-7 hingga abad ke-13 Masehi. Dalam periode ini, kemajuan ilmu pengetahuan Islam lebih cenderung terhadap ilmu-ilmu syariat dibandingkan ilmu-ilmu logika. Ilmu syariat ialah yang berlandaskan pada sumber-sumber utama, yaitu sumber-sumber utama Islam, yaitu Al-Quran dan hadis, yang dimana sumber-sumber tersebut mampu untuk menjawab permasalahan-permasalahan yang berkaitan seputar ibadah setelah wafatnya Rasulullah SAW. Termasuk juga ilmu qiraat yang hubungannya erat sekali dengan cara membaca serta memahami isi kandungan dari Al-Quran. Pada masa pemerintahan Daulah Umayyah, tidak hanya mengalami kemajuan dalam bidang agama saja, di mana ilmu filsafat juga sudah mulai dijamah oleh kota Andalusia. Sering berkembangnya filsafat, berkembang juga ilmu-ilmu pasti. Di samping majunya di bidang ilmu pasti, Andalusia juga banyak diperkaya sarjana-sarjana pribumi yang ahli dalam bidang ilmu kedokteran. Perkembangan sains dalam Islam mencapai puncak kejayaannya pada masa Daulah Abbasiyah, yang memengaruhi kemajuan sains dalam dunia Islam ialah pada masa kejayaan, yang mana pada masa itu tidak terlepas dari masuk dan berkembangnya kegiatan penerjemahan manuskrip klasik seperti karya Thales, Socrates, Plato, dan Aristoteles. Manuskrip tersebut diterjemahkan ke dalam berbagai macam bahasa yang terdiri dari bahasa Yunani, Suryani, Persia, Ibrani, terdiri dari bahasa Kipti, India, Niti, dan Latin. Dengan adanya kegiatan penerjemahan tersebut, lahirlah lembaga-lembaga pendidikan seperti maktab atau kutab dan masjid-masjid yang secara bergiliran akan melahirkan para perintis, melahirkan para saintis, bukan perintis ya, saintis, Muslim generasi terbaik yang akan menyebarkan dan menciptakan peradaban Islam yang maju dalam berbagai macam bidang keilmuan. Puncak perkembangan kebudayaan serta pemikiran Islam terjadi pada masa pemerintahan Daulah Abbasiyah. Namun tidak berarti seluruhnya berawal dari kreativitas penguasa Daulah Abbasiyah sendiri. Sebagian di antaranya sudah dimulai sejak awal kejayaan atau kebangkitan Islam. Dalam bidang pendidikan, misalnya pada masa awal Islam, lembaga pendidikan sudah mulai berkembang. Saat itu lembaga pendidikan terdiri dari 2 tingkat, yaitu yang pertama yaitu maktab atau kutab dan masjid. Itu lembaga pendidikan terendah, di mana maktab atau kutab dan masjid ini merupakan lembaga pendidikan terendah, tempat anak-anak mengenal dasar-dasar bacaan, hitungan dan tulisan, dan tempat para remaja belajar dasar-dasar ilmu seperti ilmu agama itu seperti tafsir, hadis, fikih, dan bahasa. Yang kedua yaitu tingkat pendalaman, di mana para pelajar yang ingin memperdalam ilmunya pergi keluar daerah menuntut ilmu kepada seorang atau beberapa orang ahli dalam bidangnya masing-masing. Pada umumnya, ilmu yang dituntut adalah ilmu-ilmu yang berkaitan dengan agama. Pengajarannya berlangsung di masjid-masjid atau di rumah-rumah ulama
yang bersangkutan. Bagi anak penguasa, pendidikan bisa berlangsung di istana atau di rumah penguasa tersebut dengan memanggil ulama ahli ke sana. Berikutnya kita masuk kepada tokoh-tokoh ilmuwan muslim yang berkontribusi dalam bidang sains. Jadi salah satu tokoh yang berkontribusi dalam bidang sains yaitu Ali ibnu Rabbani At-Tabari. Baik, di sini kita akan membahas sedikit tentang biografi singkat Ali ibnu Rabbani At-Tabari. Namanya yaitu Abu Al-Hasan Ali bin Sal Rabban At-Tabari atau yang lebih dikenal dengan nama At-Tabari, adalah seorang hakim, ulama muslim, dokter dan psikolog legendaris muslim dari abad ke-9 Masehi. Selain dikenal sebagai seorang psikolog, At-Tabari juga menguasai ilmu lain yakni fisika dan kedokteran. Namanya tetap dikenal berkat karya-karya tulisannya yang sangat berpengaruh sekali. Salah satunya karyanya yang berjudul Firdaus Al-Hikmah yang ditulis dalam 7 jilid, merupakan ensiklopedi kesehatan yang berisi tentang cabang-cabang ilmu kesehatan. Ali bin Rabban At-Tabari lahir kira-kira pada tahun 838 Masehi dan menghembuskan nafas terakhir sekitar tahun 870 Masehi. Beliau berasal dari keluarga Syria Yahudi terkenal di Marv dan pindah ke Tabaristan, sehingga dikenal dengan sebutan At-Tabari. Ayahnya yaitu Sahal ibnu Bisr begitu terkenal sehingga masyarakat menyebutnya Rabban atau pimpinan. Ayahnya itu sukses sebagai dokter dan jago seni kaligrafi. Ia juga mendalami astronomi, filsafat, matematika, dan sastra. Sang ayah adalah seorang guru pertama bagi At-Tabari. Dari ayahnya, ia tuh mempelajari ilmu pengobatan dan kaligrafi. Sebagai seorang pemuda yang cerdas, At-Tabari juga sangat mahir berbahasa Suriah dan Yunani. Nama besarnya dicatat dan diabadikan dalam karya muridnya Muhammad ibnu Zakaria Al-Razi alias Razes, yaitu seorang fisikawan agung. At-Tabari lalu mengabdikan di istana Khalifah dinasti Abbasiyah hingga kepemimpinan Al-Mutawakkil. Diperkirakan saat itulah dia memutuskan hijrah ke dunia Islam pada saat Khalifah Abbasiyah Al-Mu'tasim berkuasa. Buku-buku karyanya diterjemahkan di dalam asing seperti bahasa Inggris dan Jerman, di mana karya-karyanya yaitu yang pertama Firdaus Al-Hikmah, ada Tufat Al-Muluk, sebuah karya tentang penggunaan makanan, minuman, dan obat-obatan yang tepat. Hafs Al-Sihah, mengikuti pengarang Yunani dan Indian. Kitab Al-Luqah, Kitab Fi Al-Hijamah, Kitab Fi Tartib Al-Ardiyah. Dan itu semua merupakan karya dari At-Tabari. Ali ibnu Rabbani At-Tabari tersebut juga merupakan penemu pertama ensiklopedia kedokteran. Salah satu karyanya yang terkenal berjudul Firdaus Al-Hikmah. Ya, Firdaus Al-Hikmah itu merupakan karyanya yang cukup terkenal. Karya tersebut ditulis setelah ia memeluk agama Islam. Buku tersebut ditulis berbentuk bahasa Arab, kemudian diterjemahkan sendiri ke dalam bahasa Syariah
Secara garis besar, buku ini dibagi ke dalam 7 bagian, di mana pada bab pertama yaitu berjudul Kulliyat At-Tibb, memuat tentang masalah doktrin ilmu kesehatan terkini. Dan bab keduanya menguraikan bagian-bagian organ tubuh manusia, peraturan tentang menjaga kesehatan, dan laporan tentang penyakit-penyakit yang menghinggapi otot. Pada bab ketiga menjabarkan tentang diet. Bab keempat berisikan tentang seluruh penyakit yang biasa menimpa badan. Dan pada bab yang kelima menguraikan tentang rasa dan warna. Bab keenam menjelaskan tentang obat-obatan dan racun. Sedangkan bab ketujuh membicarakan tentang astronomi dan juga ringkasan pengobatan ala India. Ia tidak hanya sebagai seorang dokter, tapi Ali Rabbani At-Tabari bukan hanya juga ilmuwan yang menguasai berbagai ilmu. Ia juga merupakan ahli dalam ilmu astronomi, filsafat, matematika, dan sastra. Ia juga merupakan guru Zakaria Abu Bakar Ar-Razi, seorang ahli pengobatan muslim terkenal lainnya. Baik, pada selanjutnya kita akan membahas faktor yang mempengaruhi kemajuan. Jadi di sini ada beberapa faktor yang menjadikan sains mengalami kemajuan yang sangat pesat pada masa Daulah Abbasiyah. Yaitu yang pertama itu asimilasi kebudayaan. Di mana dalam catatan sejarah diterangkan bahwa pada masa pemerintahan Daulah Abbasiyah, mayoritas pemeluk agama Islam berasal dari kalangan non-Arab. Hal inilah yang membuat proses asimilasi dapat berjalan dengan baik antara kalangan Arab dan non-Arab, sehingga dari hasil proses asimilasi tersebut akan melahirkan kesamaan pada tingkah laku yang dilandasi oleh adanya semangat keagamaan dan keilmuan. Terus faktor yang kedua yaitu gerakan penerjemahan manuskrip klasik, di mana pada faktor ini ada fase dalam gerakan intensif dalam kegiatan penerjemahannya bermacam literatur klasik, yaitu pertama masa pemerintahan Al-Mansur hingga pemerintahan Harun Ar-Rasyid. Pada fase ini yang banyak diterjemahkan adalah manuskrip-manuskrip dalam bidang mantik dan astronomi. Yang kedua, masa Khalifah Al-Mansur sampai tahun 300 Hijriah. Pada masa ini lebih banyak melakukan penerjemahan naskah-naskah dalam bidang kedokteran dan filsafat. Terus yang ketiga, masa setelah tahun 300 Hijriah. Pada fase ini kegiatan penerjemahan lebih menggemparkan lagi dengan adanya penemuan proses pembuatan kertas. Pada masa ini juga bidang-bidang ilmu yang diterjemahkan melalui manuskrip klasik yang semakin meluas dibandingkan pada masa sebelumnya. Masa ini sangat spektakuler sekali dalam pengkajian ilmu pengetahuan dan keagamaan oleh segenap elemen masyarakat. Terus faktor yang ketiga yaitu dukungan penuh penguasaan. Adanya dukungan penuh dari penguasa yang menjadikan kehadiran sains pada masa Daulah Abbasiyah semakin mendominasi masyarakatnya. Khalifah pada masa pemerintahan Daulah Abbasiyah berperan aktif dalam mengembangkan dan memajukan peradaban melalui ilmu pengetahuan yang patut untuk dicontoh oleh generasi setelahnya. Khalifah-khalifah yang sangat berjasa ini antara lain yaitu Al-Mansur, Harun Al-Rasyid, dan Al-Ma'mun. Mereka itulah yang sangat memberikan perhatian dengan sepenuh hati dan jiwa untuk bertumbuh serta berkembangnya ilmu pengetahuan dan filsafat di zamannya. Dengan bertumbuh dan berkembangnya sains akan menjadikan suatu bangsa dapat membangun dirinya dengan baik serta menopang peradaban guna untuk tercapainya kemakmuran bagi segenap bangsa dan negara. Ada pula
di sini kita membahas tentang faktor-faktor ya. Selain ada faktor yang menyebabkan kemajuan, ada juga faktor yang menyebabkan kemunduran ilmu pengetahuan dalam sejarah Islam. Yakni dapat saya kemukakan dalam penjelasan yang akan saya bahas ya. Yang pertama yaitu runtuhnya 3 kerajaan besar, yaitu kerajaan Safawiyah di Persia, kerajaan Utsmani di Turki, dan kerajaan Mughal di India. Faktor yang kedua yaitu penjarahan kota Baghdad oleh Hulagu Khan pada pada masa itu ya, setelah menghalangi kejayaan Islam selama berabad-abad. Yang faktor ketiga yaitu pengaruh intern dari Al-Ghazali yang berkaitan dengan buku Tuhafuz al-Falasifah. Terus faktor yang keempat yaitu pengaruh filsafat Yunani dengan metode deduktifnya dan logika aristik yang bertolak dari silogisme yang mengandung kelemahan-kelemahan. Inilah yang menjadi sumber pemikiran Islam, bukan lagi yang bersumber dari Al-Quran. Terus yang selanjutnya yang kelima yaitu Mazhab al-Syafi'i atau mazhab fikih yang dominan dan kurang mementingkan penelitian dan pemikiran. Terus faktor selanjutnya yaitu yang keenam, ketatnya persyaratan yang harus ditaati dalam berijtihad. Terus faktor selanjutnya yang ketujuh, menyebarkan sufisme dan mistisisme dengan ajaran zuhudnya. Terus faktor yang terakhir yang menyebabkan kemundurannya yaitu kekhawatiran penguasa jika ilmu pengetahuan dan filsafat mengalami kemajuan. Baik, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Jadi di sini dapat kita ambil kesimpulan bahwa pengaruh penunjang kemajuan sains dalam dunia Islam pada masa kejayaan tidak terlepas dari masuk dan berkembangnya kegiatan penerjemahan manuskrip klasik. Dan ada pun beberapa tadi sudah dijelaskan faktor-faktornya yang menyebabkan kemajuan dan kemunduran sains. Faktor yang menyebabkan kemajuan dan kemunduran sains dalam agama Islam. Baik, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Mungkin masih banyak yang kurang dari penjelasan saya karena keterbatasan pengetahuan dan ilmu yang saya miliki sekarang. Sebenarnya saya minta maaf yang sebesar-besarnya jika ada kata atau penyampaian saya yang salah dan kurang. Saya mohon maaf. Saya akhiri. Ihdinas siratal mustaqim. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.